Halo Sobat Investor, berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda saat ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah kuatnya tekanan usai Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang benar-benar merilis hasil rebalancing yang dilakukan terhadap saham-saham dari Indonesia? Apakah ada di antara portofolio Anda yang masih berhasil menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi sedemikian dalam? Atau kuatnya tekanan membuat saham-saham koleksi Anda ikut terseret ke zona merah bersamaan dengan pergerakan indeks? Ya, Sobat Investor, setelah sekian lama ditunggu-tunggu dan seolah telah menghadirkan awan hitam di sekitaran bursa saham domestik, MSCI kini benar-benar telah merilis daftar konstituen terbarunya untuk review per Mei 2026. MSCI melakukan perombakan besar-besaran atas formasi saham Indonesia yang masuk dalam daftar indeks yang disusunnya. Praktis, rilis terbaru dari MSCI ini sontak membuat kalangan pelaku pasar harus mereview ulang beragam strategi yang digunakan di pasar domestik, sekaligus juga mempertimbangkan kembali dan menyesuaikan sudut pandang terhadap saham-saham apa saja yang masih punya potensi, layak dikoleksi, dan juga saham-saham mana saja yang sudah saatnya dikeluarkan dari daftar portofolio. Dengan adanya beragam penyesuaian tersebut, pada akhirnya kondisi yang terjadi di pasar modal domestik diyakini juga bakal turut membawa tekanan terhadap perekonomian nasional secara umum, termasuk daya tawar atas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir ini sudah sedemikian melemah cukup signifikan. Padahal, sebagaimana juga pernah kita bahas dalam program di editorial edisi sebelumnya, kita harus akui bahwa tren pelemahan rupiah benar-benar dipengaruhi atas derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang meninggalkan Indonesia, di mana penyebab dari fenomena tersebut tidak hanya datang dari kondisi perekonomian domestik saja, melainkan juga sebagai bentuk penyesuaian atas apa yang terjadi dalam perekonomian global yang terjadi secara keseluruhan. Salah satu yang utama tentu diantaranya adalah fenomena terkait posisi utang global yang hingga saat ini terus melambung sedemikian tinggi dan menciptakan rekor tertinggi baru dengan hampir menyentuh level 353 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6.133 kuadriliun rupiah pada posisi triwulan pertama 2026. Dengan lonjakan utang global yang terjadi ini, secara hukum ekonomi paling mendasar, maka akan mendorong berkurangnya likuiditas uang beredar secara keseluruhan. Hal ini lantaran masing-masing negara perlu mengamankan ketersediaan dolarnya. Ini untuk mendapatkan dan mengamankan setoran cicilan plus bunga yang harus mereka bayar setiap tahun. Maka dengan likuiditas mata uang secara global yang semakin mengering, kondisi ini pada akhirnya akan membawa dampak turunan atau efek domino yang selanjutnya, di mana para investor global dari kalangan swasta juga harus mengamankan pasokan dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa harus menarik dana yang sebelumnya telah diinvestasikan di negara-negara emerging market seperti halnya di Indonesia. Nah, sampai pada titik ini maka kita bisa melihat bahwa aliran dana keluar dari Indonesia tidak semata-mata dipicu oleh tidak kondusifnya perekonomian di tanah air, melainkan juga dipicu oleh memang adanya kebutuhan investor global terhadap pasokan dolar Amerika Serikat, yang ini membuat opsi penarikan dana dari pasar domestik jadi tidak terelakkan lagi. Agar pemahaman ini bisa dipahami dan lebih membumi, dapat kita analogikan dengan kondisi betapa susahnya mencari pinjaman dana pada kisaran periode Mei hingga Juni. Karena pada saat itu, kebutuhan masyarakat terhadap dana cash memang sedang meningkat terkait dengan kebutuhan pendidikan sekolah misalnya. Sehingga mau tidak mau, saudara, tetangga, teman, kemudian koperasi simpan pinjam hingga rentenir yang biasanya cukup mudah meminjamkan dana, jadi lebih irit dan selektif karena mereka sendiri juga sedang membutuhkan dana cash untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan alasan selektivitas ini, maka kabar terbaru dari hasil rebalancing MSCI terhadap saham-saham Indonesia seolah bakal semakin menjadi barrier yang akan membuat investor asing ogah menempatkan dananya di pasar Indonesia, setidaknya untuk kondisi saat ini. Maka dengan asumsi demikian,
Sebagian pihak dari kalangan pelaku pasar keuangan dan investasi global mulai berandai-andai dan membuka peluang di mana nilai tukar rupiah semakin merosot dan tidak tertahankan hingga ke posisi paling parah di level 20 ribuan per dolar Amerika Serikat. Itu skenario terburuk. Dan bila memang skenario yang paling ditakuti dan dikhawatirkan itu benar-benar terjadi, maka yang jadi pertanyaan bagaimana dampaknya terhadap nasib perekonomian Indonesia selanjutnya. Secara hitung-hitungan, sederhana saja dari posisi nilai tukar rupiah saat ini di kisaran 17.300 sampai 17.400-an rupiah per dolar Amerika Serikat, maka jika nantinya posisi nilai tukar mencapai 20.000 per dolar, maka ini akan terjadi pelemahan tambahan hingga 15%. Nah, bila dipandang dari sudut yang sebaliknya, maka harga untuk mendapatkan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan rupiah juga akan mengalami kenaikan hingga 15%. Itu artinya semua komoditas yang selama ini kita dapatkan melalui importasi, secara logika harganya akan beranjak naik minimal 15% juga. Kemudian komoditas impor tersebut juga beragam ya, termasuk diantaranya bahan bakar minyak, kemudian alat elektronik, yang kemudian juga ada bahan makanan dan bahan baku, kemudian produk kendaraan dan obat-obatan hingga bahan baku industri. Dari kondisi tersebut, maka dampak turunan atau efek domino yang bakal terjadi dengan mudah bisa ditebak, yaitu harga bahan baku atau harga kulakan bakal melambung. Maka tidak ada pilihan bagi penjual selain ikut menaikkan harga jualnya ke masyarakat. Jika nantinya skenario tersebut benar-benar terjadi dan kenaikan harga jual terutama untuk bahan pokok juga yang benar-benar ditemui di pasar, maka dengan sendirinya maka juga menurunkan daya beli. Nah, hal ini dapat terjadi lantaran meski gaji kita yang diterima setiap bulan misalnya secara nominal tidak berubah, namun tingkat keterbayaran produk yang bakal kita beli akan jadi semakin tidak terjangkau seiring dengan lonjakan harga tadi. Nah, selanjutnya ketika daya beli merosot, maka yang berikutnya bakal terjadi adalah pelemahan permintaan. Sehingga membuat produk-produk yang telah diproduksi tidak lagi sepenuhnya terserap oleh pasar. Dan justru akan menambah tumpukan barang yang tidak laku di gudang. Karena penjualan yang jadi semakin seret ini, maka secara logis pengusaha bakal menekan biaya produksi menjadi seefisien mungkin. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa satu elemen yang paling sering dikorbankan adalah elemen ketenagakerjaan yang dalam bahasa sederhananya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sedangkan dari sisi pengelolaan kas negara, penyesuaian yang terjadi juga tidak kalah mengerikan. Dan ini justru menjadi pemantik untuk masyarakat mengelus dada. Pasalnya, jika kita menilik posisi utang luar negeri Indonesia saat ini, tercatat di kisaran 438 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dengan kurs 17.300 rupiah per dolar, maka ini setara dengan 7.577 triliun rupiah. Namun, ketika kita memasukkan nilai kurs sebesar 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, maka dengan asumsi tanpa adanya tambahan 1 rupiah pun, maka nilai utang luar negeri Indonesia pada saat yang sama bakal mencapai 8.760 triliun rupiah. Artinya, terjadi penggelembungan nilai utang luar negeri Indonesia yang mencapai 1.183 triliun hanya lantaran rugi kurs saja. Atau jika kita bandingkan dengan asumsi yang digunakan pemerintah dalam APBN 2026, di mana nilai tukar rupiah diasumsikan di level 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, maka artinya ada pembekalan anggaran sebesar 3.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, pemerintah harus membayar 3.500 rupiah lebih mahal untuk setiap dolar dari nilai utang luar negeri yang ada. Sampai pada taraf itu, maka ketika anggaran mengalami tekanan, sejumlah jurus extraordinary mau tidak mau harus mulai dieksekusi oleh pemerintah. Misalnya saja dari sisi Bank Indonesia yang demi mempertahankan nilai tukar rupiah agar tidak semakin tergelincir, maka diperlukan adanya kebijakan kenaikan suku bunga dengan harapan agar investor global masih tetap tertarik untuk menempatkan dananya di Indonesia. Sementara ketika suku bunga melonjak, maka di sisi lain bakal semakin memperlemah daya beli masyarakat. Ini akan berimbas juga kepada
daya cicil rumah misalnya, kemudian kendaraan, hingga berbagai kebutuhan lain yang juga bakal ikut melonjak sehingga menjadikan masyarakat dalam posisi yang serba salah. Sementara jika dilihat dari sisi Kementerian Keuangan, hal yang paling bisa dilakukan adalah melakukan pengetatan anggaran yang bisa ditempuh melalui pemangkasan anggaran belanja yang dinilai tidak terlalu penting, atau bisa juga dengan opsi mencabut kebijakan subsidi yang lagi-lagi juga bakal memaksa masyarakat untuk merogoh kocek lebih dalam sehingga membuat posisinya semakin menjadi tidak menentu. Jadi, apakah kita semua dan masyarakat pada umumnya telah siap menyambut kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan ini? Apakah pemerintah telah menyiapkan beragam skenario terburuk yang sewaktu-waktu harus diterapkan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi? Dan apakah Anda juga sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam kondisi tersebut? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.